Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema aman berharap pada Tuhan. Saya baca dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan lagi, aku ini akan menaruh harap kepadanya. Dan lagi pula, tengok aku ini dengan anak-anak yang dikaruniakan Allah kepadaku. Harapan itu berhubungan dengan jiwa. Jiwa itu ada di antara roh dan tubuh. Ada perasaan, ada emosi, kehendak atau kemauan. Saya melihat di bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jiwa itu yang ada di dalam tubuh yang menyebabkan seseorang hidup, itu nyawa. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ini dibenarkan oleh karena iman. Jadi jiwa kita itu melampaui hal-hal yang alamiah sebetulnya. Jiwa kita itu lebih tinggi sifatnya daripada yang jasmania ini. Jiwani dan jasmania memang tidak bisa terpisah. Tetapi kita melihat di sini, aku akan berharap kepada Tuhan dengan anak-anak yang Tuhan karuniakan kepadaku. Itulah perkataan Tuhan Yesus, supaya kita berharap kepada Tuhan juga. Maka kita melihat di sini, di mana pengharapan kita kepada Tuhan itu oleh iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita sentosa, kita damai, aman. Dalam situasi apapun di dunia ini, tema kita Raja Wali itu aman di tempat yang tinggi. Jiwa kita justru aman kalau kita tidak berharap kepada dunia ini. Jiwa kita aman kalau kita berharap kepada Tuhan. Kita melihat Roma pasal 5 ayat 5, bagaimana ditulis pengharapan kita tidak mempermalukan. Saya baca begini Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan itu tiada mempermalukan, sebab kasih Allah sudah dicurahkan rata ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mempermalukan. Walaupun kita menyadari pengharapan itu adalah merupakan proses sampai pengharapan itu menjadi kenyataan. Kalau kita melihat sebelumnya, di mana diproses melalui kesukaran, kita diproses oleh Tuhan. Karena kesukaran itu justru kita bermegah juga dalam pengharapan. Bukan hanya nanti akan menerima kemuliaan. Kita sudah menerima anugerah, kita damai dengan Allah. Situasi apapun di dunia aman. Jiwa kita ini aman dalam pengharapan kepada Allah. Tetapi juga kesukaran. Dalam kesukaran ini kalau kita berharap kepada Tuhan, walaupun rasa sukar, sengsara terjemahan baru, tetapi harap kepada Tuhan, ada tetap rasa aman. Jadi bukan rasa aman yang palsu, yang dibuat-buat, tetapi oleh pengharapan kepada Tuhan yang lebih tinggi daripada apa yang kita harap di dalam dunia. Kita melihat prosesnya itu, bahwa kesukaran itu membuat kita sabar. Sabar itu adalah proses daripada kalau kita menghadapi kesukaran, tidak mengeluh, tetap memandang kepada Tuhan, tetap ke atas, bukan kepada yang ada di bumi ini. Maka kita menjadi orang yang sabar. Itulah proses. Dan proses berikutnya, hati yang teguh. Hati yang teguh itu tidak tergoncangkan oleh keadaan. Hati yang teguh itu tidak tergoncang oleh angin ribut, oleh masa-masa pandemi, masa-masa kesukaran ekonomi. Anak-anak tidak bersekolah dengan sewajarnya. 1 tahun ini dikatakan wakil presiden, 1 tahun anak-anak tidak mendapat pendidikan yang baik karena keadaannya. Tapi kita melihat di sini, justru biar kita teguhkan hati kita, mendoakan bangsa negara kita ini. Faktor-faktor yang terdampak karena pandemi ini, ekonomi dan terutama juga pendidikan.
Mari kita lihat di sini hati yang teguh sampai akhirnya pengharapan itu dinyatakan kepada kita bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak mempermalukan, tidak mengecewakan, terjemahan baru. Karena itulah maka kita melihat luar biasa kalau Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia sama dengan manusia. Dia berdaging dan juga berdarah. Yaitu kita baca Ibrani pasal yang kedua ayat 14. Ibrani pasal 2 ayat 14. Sebab sedang anak-anak itu sama-sama ada berdarah dan berdaging dan berdarah, maka ia pun demikian juga keadaannya, supaya dengan maut itu ditiadakannya dia yang memegang kuasa maut, yaitu iblis. Dia datang sama dengan kita, berdaging dan berdarah. Dia lahir di Betlehem, dibesarkan di Nazaret, dia mati di Yerusalem, di luar Yerusalem, pintu gerbang di Golgota. Kita melihat bagaimana luar biasa, tetapi Yesus itu sudah disempurnakan. Supaya apa? Supaya pertama, yaitu dilepaskannya dari takut akan maut itu. Ayat 15. Saya baca Ibrani 2 ayat 15. Dan supaya dilepaskannya seberapa banyak orang yang oleh sebab takut akan maut itu tertawan seumur hidupnya di dalam perhambaan. Orang yang takut itu sama dengan perhambaan. Kita baru merayakan Indonesia merdeka 75 tahun. Bagaimana orang yang diperhamba itu rasa takut. Itu makanya jangan takut lagi kepada iblis, karena Yesus sudah kalahkan. Dia sudah mengalahkan maut itu. Dia bangkit dari antara orang mati. Itu artinya supaya dilepaskannya orang yang takut akan maut itu. Karena darah dan daging ini memang ada faktor membuat takut karena manusiawi. Tetapi kita sebagai mempunyai pengharapan jiwa Yesus Kristus yang mengalahkan maut itu, pengharapan kita sudah sampai ke belakang tabir di sorga. Dia ada di sana, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang kedua, yang ditolongnya siapa? Bukan malaikat, tetapi anak-anak Ibrahim. Ayat 16 ditulis begini. Karena dengan sesungguhnya bukan malaikat yang ditolongnya, dikasihinya terjemahan baru. Bukan malaikat yang ditolongnya, melainkan keturunan Ibrahim yang ditolongnya itu. Haleluya. Itu sebabnya berimanlah terus kepada Tuhan Yesus, karena kita anak-anak Ibrahim. Ditolongnya bukan malaikat. Yakinlah pertolongan itu datang dari Tuhan. Pengharapan jiwa kita. Dan kita melihat di mana kita melihat pertolongan kita itu, di mana iman Ibrahim itu yang tidak ada menjadi ada, yang mati dibangkitkan. Jadi itu juga membuat kita apapun situasi dunia, yakinlah alam semesta ini yang tidak ada menjadi ada. Hidup yang kekal itu sudah Yesus buat, kalahkan maut. Yaitu apa? Dia yang mati tapi dibangkitkan Allah. Begitu juga iman kepada Tuhan, pengharapan kita. Aman di dalam dunia ini, mati pun dibangkitkan Allah. Yang ketiga, yaitu di dalam ayat 17, dalam ibadat kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus menjadi imam yang berbelas kasihan dan setiawan. Setiawan, belas kasihan. Dia imam besar sehingga pengampunannya, sehingga kita damai dengan Allah. Situasi keadaan apapun, damai dengan Allah, membuat alam semesta ini juga berdamai dengan kita. Jiwa kita dengan roh kita, tubuh kita sinkron. Dia ada harmoni yang indah dengan sesama kita, dengan manusia, siapapun itu di dunia ini. Tidak perlu kita tidak merasa takut, tidak perlu kita merasa tidak nyaman. Karena Yesus ada di sana, imam besar kita, berbelas kasihan dan setiawan. Itu di dalam ayat yang ke-17. Ayat terakhir di mana karena ia dalam sengsaranya seketika dapatlah ia melepaskan. Sehingga yakinlah Tuhan dapat melepaskan kita. Saya baca ayat 18. Ayat 18 begini firman Tuhan. Sedangkan ia sendiri telah merasa sengsara tak kala terkena coba,
dapatlah ia menolong orang yang terkena coba itu. Dapat menolong. Haleluya. Yakinlah pertolongan selalu dapat oleh Yesus. Karena dia sudah terkena coba, maka itulah kepastian bagi kita yang percaya, yang berharap kepadanya, dapatlah ditolongnya. Haleluya. Biarlah kita berharap kepada Tuhan, jangan kepada dunia. Kita aman berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia atau akal kita sendiri. Dengan itulah rasa aman itu akan terus ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mengajar kami berharap kepadamu. Pengharapan jiwa kami hanya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dunia, pengharapan kami hanya Engkau. Tuhan, terima kasih karena Engkau datang berdaging dan berdarah, supaya dengan itulah Engkau yang sudah mengalahkan maut, yang berkuasa atas maut, yaitu iblis. Maka kami bersyukur tidak lagi diperhamba oleh ketakutan. Kami bersyukur bukan malaikat yang ditolongnya, tapi anak-anak Ibrahim. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan datang memberikan kepada kami pengampunan, sehingga ada damai dalam hidup kami, dalam dunia ini, karena Engkau yang membesar kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau dapat menolong orang yang takut, orang yang Tuhan terkena coba di dalam dunia ini. Berkati bangsa dan negara kami. Di masa-masa kesukaran, Tuhan Engkau dapat mengubah bangsa kami ini, Tuhan, menjadi negara maju. Biar menjadi anak-anak di tengah bangsa kami ini, Tuhan, anak-anak-Mu menjadi berkat, menjadi anak-anak yang unggul dalam iman kepada Tuhan, dalam pengharapan, dalam kasih kepada Tuhan. Karena kami bersyukur Yesus pengharapan jiwa kami. Berkati umat-Mu di gereja lokal kami. Kami berada di sini supaya kami, Tuhan, Tuhan, menjadi berkat. Untuk itu Engkau panggil kami. Kami tidak pernah dilemahkan keadaan dunia, tapi kami tetap kuat di dalam Tuhan. Karena pengharapan kami tidak pernah dipermalukan, tidak dikecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini karena Engkau mendengar, menjawab doa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.